عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, termasuk di antara amalan hati, perasaan yang harus kita hadirkan ketika berpuasa di bulan Ramadan adalah musyahadatut taqsir wa mutala'atu aibin nafsi. Mempersaksikan bahwasanya diri kita ini jauh dari kata layak dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat kurang. Dan banyak cacat serta aibnya. Ini yang harus kita hadirkan. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di satu sisi, muamalah Allah yang luar biasa ihsannya kepada kita, kita balas dengan dosa dan kemaksiatan. Kalaupun kita ingin membalasnya dengan amal soleh yang kita lakukan, amal soleh kita itu banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun ibadah yang bisa kita persembahkan untuknya, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak butuh kepada ibadah kita. Kitalah yang butuh kepada ibadah tersebut. Maka dengan menghadirkan perasaan di dalam hati, betapa baiknya Allah kepada kita, di satu sisi betapa buruknya kita dalam bermuamalah kepada Allah. Dalam setiap amal kita, seringkali kita riya, sum'ah, seringkali kita ujub, membanggakan amal kita yang sedikit itu. Seringkali kita menyebut-nyebut amal tersebut. Ini adalah aib dalam amal. Kita harus mengakui kita banyak kekurangan. Itu sebabnya dalam Sayyidul Istighfar kita diajarkan mempersaksikan hal tersebut. Abu'u laka bidzambi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku, kekuranganku di hadapanmu. Harapannya dengan menghadirkan perasaan tersebut, maka kita akan lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Taala. Lebih tunduk dan lebih menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih bisa menghadirkan pengagungan kepada Allah yang sedang kita ibadahi. Perasaan inilah yang akan menjadikan setiap amalan yang kita lakukan itu bernilai besar. Karena ini adalah amalan hati. Ingat, amalan hati itu lebih utama daripada amalan lahiriah yang nampak di mata manusia. Amalan hati itu hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya amalan hati itu lebih utama. Disebutkan bahwasanya Ibnu Mubarak rahimahullahu taala pernah berkata tentang Imam Malik rahimahullahu taala. Ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku belum pernah melihat seorang pun yang kedudukannya dalam ketakwaan, dalam keimanan, dalam keilmuan, dalam kebaikan yang setara dengan Imam Malik. Imam Malik itu yang paling unggul. Padahal kata beliau, "Laisa lahu katsiru salatin wala siyam illa an takuna lahu sarirah." Padahal beliau itu tidak banyak terlihat berpuasa sunnah, tidak banyak terlihat melakukan sholat-sholat sunnah. Yang menyebabkan beliau unggul adalah adanya amalan hati yang sifatnya rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan, kecintaan, pengagungan, pengakuan diri akan kekurangan diri di hadapan Allah. Itu semua amalan hati yang menjadikan seseorang itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan taufik pada kita semua. Wassalamualaikum. Kullu nafsin